Dan seperti yang saya sempat bocorkan ya sebelum headline news jam 9 tadi bersama dengan Ismi bahwa memang hari ini kami akan ngebahas soal fenomena spirit doll. Nah, MG Listener pastinya sudah mengetahui bahwa belakangan ini jagat raya internet sedang heboh dengan adanya spirit doll. Kepopuleran boneka arwah ini semakin meroket saat sejumlah selebritis tentunya turut mengunggah Anabon. Ya, Anabon ini singkatan ya dari anak boneka milik mereka di media sosial dan mengaku merawat boneka-boneka ini seperti memberikan dampak positif untuk kehidupan mereka. Dan boneka-boneka ini diperlakukan layaknya manusia. Pastinya MG Listener juga sering melihat di For You page-nya di TikTok, kemudian juga di beberapa tayangan di mereka nih boneka-boneka ini diberi baju yang bagus, kemudian juga perlengkapan bayi yang cukup lumayan dan photoshoot layaknya bayi sungguhan di mana ungkapan spirit doll ini menjadi naik ke permukaan ya MG Listener. Dan spirit doll ini dikatakan dapat memberi fungsi psikologis dan tumpuan harapan pada pemiliknya. Dan misalnya merasa punya ikatan batin yang kuat dengan boneka anak asuh tanda kutip dan mendapat dorongan kuat untuk lebih bahagia, lebih mampu mengendalikan emosi dan terlepas dari kegelisahan yang sebelumnya mendorong untuk mengakhiri hidup misalnya atau mempunyai tempat mencurahkan kasih sayang. Dan tentunya kita akan ngebahas hal ini bersama dengan Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne. Bang Nuim, apa kabar Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, tapi belum punya spirit doll dan nampaknya tidak akan punya spirit doll. Tentunya Bang. Bang Nuim, waktu zaman kecil pun juga kita sebenarnya melihat anak-anak kecil itu bermain boneka, kemudian bonekanya itu diajak ngomong seperti apa ya, bermain peran pada saat anak-anak kecil dulu gitu kan, bermain boneka gitu. Nah, kenapa sekarang ada kesan yang begitu beda, begitu jumping ketika spirit doll, boneka ini dianggap sebagai spirit doll dan kemudian membuat sebuah fenomena yang luar biasa, Bang. Ya karena dulu hanya doll saja, yaitu mainan saja. Iya. Kalau di Australia, kalau di Barat memang ada Barbie doll, kemudian ada teddy bear dan sebagainya. Nah ini kita perlu pahami, Adi. Spirit doll ini kan asal usulnya dari Thailand. Iya. Nah, bagi orang Melayu, jadi bukan hanya orang dari Malaysia ya, orang Melayu misalnya juga di Sumatera Timur, itu dukun-dukun dari Thailand itu atau dari Siam, dulu namanya Siam, bukan Thailand, Siam. Itu dukun-dukun dari Siam itu paling ditakut. Jadi ada pun sekarang ini misalnya kekalahan tim nasional Garuda 4-0 leg pertama lawan Thailand, banyak sedikitnya orang mengatakan iyalah karena dukunnya lebih kuat dari dukun kita. Ada demikian bahwa soal-soal kedukunan itu. Nah ini kemudian menyebar karena asal usulnya dari Taiwan, kemudian dihembuskan bahwa doll ini punya spirit, seakan-akan punya semacam jiwa kehidupan yang tidak mungkin, yang suatu yang mustahil. Tetapi karena memang ini datangnya dari sana dan kemudian ada kalangan selebritas, kalangan elit yang merangkulnya, ya tentunya menjadi sangat populer. Kenapa? Karena kita harus ingat, di negara kita itu memang segala yang spiritual itu ada. Kita lihat saja cara penguburan di Toraja beda, penguburan di Bali beda. Kemudian kita tahu ada Gondorwo, kemudian ada Tuyul, kemudian ada harimau campa, orang jadi-jadian. Kemudian kalau kita pergi ke Sumatera Utara di daerah Tapanuli, ada yang disebutkan Jau Menek, orang jadi-jadian. Ini luar biasa. Saya harus cerita sedikit karena kita ingin memperkenalkan Matu Mona ya, penulis dari Indonesia, dari Sumatera. Matu Mona sangat luar biasa. Sekiranya ada yang masih mempunyai buku Jau Menek, saya dulu punya, dipinjam kawan, akhirnya tidak dikembalikan, lenyap. Tapi kalau ada yang punya, dan ini diserahkan kepada seorang penulis, ini bisa dijadikan serial yang paling dahsyat, paling mengerikan, paling menakutkan. Setiap orang yang membaca tentang Jau Menek, orang jadi-jadian itu, pasti merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Karena dalam budaya kita sudah ada, ini sama saja dengan kedukunan. Misalnya saya pernah suatu kali menginap di rumah seorang kawan di Jakarta, hari Kamis kebetulan. Tiba-tiba dia bangun,
dia mencuci kerisnya. Nah saya rasa kenapa? Ya ini kan malam Jumat Kliwon ini jadi mesti dicuci ini keris yang seakan-akan punya kemampuan istimewa dan lain sebagainya. Tanpa pernah berpikir kalau memang kita memiliki kemampuan-kemampuan gaib seperti itu, kemampuan-kemampuan spiritual seperti itu, yang kemudian ya kita kenal dalam bentuk orang kebal, orang kemudian ada yang disebutkan kemampuan untuk mematahkan besi dan lain sebagainya. Pertanyaan yang timbul, kalau ini memang pernah ada dan ini adalah warisan nenek moyang kita di Indonesia, bagaimana kita bisa dijajah oleh Belanda sampai begitu lama? Nah, jawabannya begini, oh karena Belanda nggak percaya sama ini, jadi nggak mempan sama mereka. Subhanallah, jadi bagaimana kita? Nah ini sebenarnya satu fase, karena Adi mesti, barangkali masih ingat, belum begitu lama yang lalu, itu luar biasa, orang jual beli jin, mau beli jin, ada jin ini, jin itu bisa menjadi simpanan. Ini bisa dikerahkan karena dia merupakan tenaga terusan dari badan kita yang tidak terlihat. Dia merupakan abdi kita yang bisa disuruh. Ini sebuah terjadi. Kalau demikian, kenapa kita punya G30S dan lain sebagainya? Jadi ini adalah satu fenomena yang insya Allah dalam waktu dekat akan berlalu. Tapi untuk sementara memang ya sangat luar biasa. Oke, Bang Noem, kalau memang misalkan soal roh, soal kepercayaan ini memang sudah ada sebagai bagian dari budaya Indonesia. Dan kalau kemudian budaya itu masih bisa kita pahami saat ini masih ada. Tapi kemudian kenapa apa hal yang bisa membuat spirit doll ini yang fenomena sekarang ini amat sulit diterima oleh masyarakat luas? Masyarakat luas mungkin tidak, tapi kan kenapa tadi seperti yang dikatakan, terutama mereka yang mengatakan ini mendatangkan kesejukan pada diri, ini dan lain sebagainya. Ini kan sama seperti orang pakai cincin. Banyak orang di Indonesia, terutama lelaki, ketika pakai cincin itu, dia bukan hanya sebagai perhiasan, tapi dia punya keyakinan, oh ini batunya luar biasa, ini batunya membawa ini, membawa itu, dan lain sebagainya. Ini murni merupakan satu kepercayaan yang oleh seorang pemuka Islam dari India ya, namanya Maulana Mawiduddin Khan. Ini kepercayaan kepada tahyul ini akan sangat menghambat kemajuan menuju modernisme dimanapun di dunia ini. Orang yang percaya bahwa di pohon ini ada penunggunya, maka kita perlu berikan sesajedan. Oh, di batu itu ada. Ini semuanya katanya menimbulkan semacam rintangan dan halangan bagi kita untuk bisa maju karena kita masih percaya kepada takyul-takyul seperti itu. Bang Noem, tadi saya sempat menyebutkan bahwa ada kesan bahwa keberadaan boneka ini pemiliknya ini mendapatkan dorongan kuat untuk lebih bahagia, lebih mampu mengendalikan emosi dan juga terlepas dari kegelisahan. Apakah ini hanya sekedar asumsi pribadi atau sekedar delusi dari pemiliknya, Bang? Atau memang mereka memiliki alasan tersendiri, kesendirian? Ini keyakinannya. Jadi kan di sini selalu, kalau di Barat selalu dikatakan, bahwa anak-anak punya security blanket. Itu semacam selimut yang mendatangkan kenyamanan kepada anak itu. Sehingga kalau dia tidak, dan security blanket ini, selimut keamanan ini tidak perlu dalam bentuk selimut. Ini bisa dalam bentuk banyak diantaranya dalam bentuk mainan. Jadi ini kembali mereka ke semacam masa kanak-kanak mereka. Harus punya sesuatu yang mereka rasakan dekat dan tidak ada tuntutan. Dan tidak punya maksud-maksud jahat dan lain sebagainya. Murni, mereka itu hanya dekat karena mau kedekatan. Dan ini yang kemudian dijadikan semacam alasan kenapa mereka mengatakan dengan adanya boneka ini saya tidak marah dan lain sebagainya. Tapi Hadi, ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini terjadi hampir di seluruh dunia. Nanti barangkali dalam bagian terakhir kita bisa bicara mengenai salah seorang pendeta cabul buta huruf yang sangat terkenal, yaitu Rasputin. Ya, di Rusia itu bagaimana dia begitu hebatnya, padahal dia buta huruf, dia suka mencabuli banyak orang, dia bisa punya pengaruh yang sangat luar biasa.
terhadap kerajaan, yaitu Tsar, ya, di Rusia pada waktu itu Tsar. Nah di Inggris saja kita tahu, itu ada pemain-pemain sepak bola di Inggris. Di Inggris itu yang kalau akan bertanding dia mesti pakai celana dalam yang itu. Karena katanya ini celana dalam yang bikin dia nanti main menjadi bagus, dia bisa cetak gol dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang masih ada. Dan Inggris itu salah satu pusat di barat dari keyakinan-keyakinan tentang hantu, tentang zombie dan lain sebagainya. Itu Inggris adalah boleh dikatakan pusatnya itu di situ. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Seseorang itu bisa meyakini dirinya seperti yang saya katakan tadi, pakai cincin. Wah, cincin ini akan bawa berkat, akan bawa manfaat, akan macam-macam kepercayaan orang. Dan kita tidak bisa mengatakan kepada mereka, bagaimana kamu bisa percaya kepada sesuatu yang seperti itu. Tapi mereka tetap percaya. Jadi kalau boleh saya umpamakan begini, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dia masuk ke suatu tempat di mana orang melakukan tempat orang bersembahyang, tempat orang beribadah, penuh dengan berbagai macam patung. Dia masuk ke dalam tempat itu, dia hancurkan sebuah patung-patung kecil. Kemudian dia ditangkap dan dia dikatakan, kamu ini biang keladi yang telah melakukan penghancuran terhadap patung-patung kecil ini. Dia mengatakan, enggak, itu yang hancur, itu yang besar itu yang besar itu. Lah mereka bilang, itu kan patung, tidak bisa apa-apa. Nah kalau dia patung, kenapa disembah? Begitu. Jadi logikanya ke sana. Tapi ya, tidak bisa dipisahkan dari manusia dari sejak zaman dahulu. Sampai sekarang, masih ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Percayalah, itu sampai sekarang ini orang-orang pintar. Coba kita baca misalnya. Dalam buku riwayat hidup Soeharto mengatakan, banyak orang katanya berkeyakinan bahwa Sujono Hubardani adalah dukun saya. Padahal Sujono Hubardani yang rambutnya panjang pakai kacamata hitam, dia mengaku saya lebih hebat kedukunannya daripada dia. Jadi ini di pucuk pimpinan pemerintahan kita, seorang jenderal bintang 4 pun masih percaya terhadap hal-hal seperti itu. Oke, jadi lepas dari polemik yang mengatakan bahwa doll ini diisi arwah, disebut dengan spirit doll, tapi kalau memang tidak diisi arwah atau spirit atau ya kemudian dikenal dengan spirit doll, itu sebenarnya biasa-biasa aja kan Bang sebenarnya? Hanya karena mungkin karena kebanyakan dari kita menyebut bahwa kok aneh-aneh aja sih boneka ini diperlakukan seperti anak manusia pada umumnya, dikasih makan, ya meskipun itu hanya pura-pura. Atau juga ketika kita melihat keponakan atau anak-anak kita dulu gitu kan, itu mereka juga biasa bermain boneka. Tapi karena mungkin ada embel-embel spirit doll-nya, ini bisa menjadi fenomena yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas. Ya inilah dia, karena kekaguman kita mungkin. Saya ingat, saya pernah mau pergi ke Bandung waktu itu bersama kita berhenti di pinggir jalan. Lalu ada jagung bakar. Wah, saya tanya dari mana? Wah, ini jagung siapa? Oh, ini jagung dari Thailand, dari Siam. Wah, ini durian dari Thailand. Kita tuh ya, ini karena datangnya dari sana lagi. Saya pikir ini tidak akan lama. Ini tidak akan apa. Memang kita waktu anak kecil itu main disuap-suapin dan sebagainya. Dan biasanya ya yang disebutkan doll atau boneka-boneka itu dimainkan oleh anak-anak perempuan, bukan anak laki-laki. Kalau ada laki-laki itu pistol-pistolan, pedang-pedangan ya, apa boleh buat sudah terlanjur dan semua itu. Jadi ini sekarang ini sudah hitam. Orang sudah kehilangan semacam keyakinan, kepercayaan. Sudah hitam. Jadi dicari-cari. Jadi persis seperti saya katakan, belum begitu lama yang lalu. Itu ada jual beli jin. Yeah. Barangkali Adi juga pernah dengar seorang yang dukun yang luar biasa, punya BMW, punya apa. Dia praktek di hotel bintang 5 dan sebagainya. Ini semuanya kan tidak masuk akal. Sedangkan dia sendiri pernah diculik dukun ini, dan dia dihajar. Dia mengatakan, wah itu dukun yang lebih baik dari saya telah mengatakan. Jadi ini tidak masuk di akal. Kedukunan ini bagian dari semua itu. Bukan arti kepercayaan yang hakiki dalam bentuk ini kepercayaan kepada Tuhan atau suatu agama. Tidak. Ini adalah sesuatu orang yang iseng.
yang telah kehilangan pegangan, kehilangan keyakinan, kehilangan nomor satu, percaya dirinya hilang. Oke, jadi ibaratnya boneka ini dianggap sebagai temannya, kemudian juga teman bicaranya, dan akan memberikan sugesti buat dia untuk bisa lebih tenang seperti itu. Ya, sebagai dengki, sebagai alat, sebagai pertahanan dan sebagainya. Seakan-akan boneka ini buatan manusia. Boneka ini buatan manusia, seperti sambal terasi itu juga buatan manusia. Cuma sambal terasi itu memang nikmat disantap, tapi tidak lebih dari itu. Kenapa boneka ini kemudian diperlakukan dengan sangat istimewa, diberikan pakaian yang bagus, mungkin juga barangkali dimandikan atau pakaikan parfum. Sambal terasi itu juga buatan manusia, seperti boneka ini buatan manusia. Celakanya lagi, bahwa boneka ini barangkali mass produce, diproduksi secara massal. Nah, jadi tidak bisa kita katakan dia memiliki kelebihan-kelebihan, kecuali dia adalah satu boneka. Titik. Oke. Jadi kalau bisa kita tekankan bahwa sebenarnya boneka ini biasa aja gitu kan. Sebenarnya boneka ini biasa aja, tapi karena kepemilikan boneka ini dimiliki oleh selebritis itu kemudian mereka posting, dijadikan konten, kemudian diperlakukan selayaknya manusia, sementara masyarakat sekitar kok berpikir kok boneka begitu aja diperlakukannya kok serius amat, kalah kali seperti anak manusia seperti biasanya gitu kan. Terus kemudian karena embel-embel spiritnya itu kemudian sebenarnya ya biasa aja kan. Saya jadi sebenarnya biasa aja tanpa ada embel-embel spirit, toh juga permainan boneka juga dulunya juga pernah ada seperti itu kan Bang ya. Ini musiman. Nah itu musiman. Adi barangkali tidak ingat ya. Dulu di Indonesia, itu bukan aja di Indonesia, tapi di kalangan masyarakat Indonesia di luar negeri pun, sampai saya ingat di Mesir, itu tergila-gila main Jai Langkung. Ya. Di Mesir sampai dibuat dalam majalah Al-Musawwar. Ini majalah yang paling terkenal di Mesir. Ya, ibaratnya kalau di Amerika itu Life, majalah Life dulu ya. Al-Musawwar menceritakan tentang kalangan orang-orang Indonesia, mungkin termasuk beberapa juga dari kedutaan besar kita, yang tergila-gila main Jai Langkung. Nah, bagi yang tidak tahu Jai Langkung, saya jelaskan. Jai Langkung itu dibikin dari keranjang, bakul, dikasih tiang pendek, diikat, kemudian dikasih baju putih, diberikan kalung, kalungnya itu cincin yang berlobang. Tidak bisa maksudnya kalung kunci yang berlubang, tidak bisa kunci biasa tapi kunci yang berlubang, itu dikalungkan ke Jai Langkung. Kemudian dibikin lagi tali kayu menjorok ke depan, itu ditaruh kapur atau pensel untuk menulis. Maka nanti ada yang memegang, kemudian ada yang memanggil. Nah, ketika katanya arwah ini datang berada di dalam keranjang itu, maka dia akan jadi berat. Nah, dia ketuk 3 kali, dia ketuk. Lalu kita tanya siapa namanya, dia akan menulis namanya. Kita bisa menanyakan hal-hal yang luar biasa, konon. Dan akan dijawab oleh Jai Langkung ini. Di mana-mana orang main Jai Langkung, orang percaya. Nah, ini jadi musim-musiman yang seperti saya katakan. Entah siapa yang menciptakan Jai Langkung ini. Kenapa mesti keranjang? Sekarang ini barangkali keranjang plastik. Kalau dulu kan keranjang terbuat dari bambu atau rotan. Ya, sekarang barangkali keranjang plastik. Mungkin setelah mendengar ini orang akan kembali main Jai Langkung. Tapi toh, lanjang begitu saja, hilang begitu saja. Karena ini hanya sesaat. Hani mesti percaya, ini adalah sesaat. Ini model-modelan dan ini sesaat. Karena seperti saya katakan, belum lama lalu, orang jual beli jin di Indonesia. Dan itu dibeli oleh orang-orang yang punya uang yang tidak masuk akal. Bahwa dia punya uang sebegitu banyak tentu karena dia punya kemampuan akal. Tapi kok dia bisa diperdaya untuk membeli jin. Kita tahu orang-orang yang dicalonkan selalu ini dukun, ada simpanan dan lain sebagainya. Dan dia bisa meramalkan masa depan. Dan ini saya mengatakan bukan hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di Australia sekarang ini, di Melbourne sekarang ini.
di pekan-pekan, yaitu pasar-pasar yang seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu di sana itu tetap ada orang-orang yang menenung nasib dan ada yang mendatangi. Ada yang mendatangi, orang-orang bule itu mendatangi, percaya, bayar, tolong tengok nasib saya. Lalu saya kepingin mengatakan kepada mereka, kenapa kamu tidak menanyakan kepada tukang tenung, kenapa nasib mereka seperti itu? Apakah mereka sudah mengetahui bahwa dari sejak dahulu mereka hanya akan menjadi tukang tenung? Nah, ini yang kadang-kadang tidak terjawab. Baik. Jadi sebenarnya jauh sebelum fenomena boneka spirit doll ini booming ya di Indonesia, memang tren ini berawal dari budaya Thailand yang memiliki boneka yang diisi arwah. Mereka menamainya sebagai Luk Tep. Ya Bang Noim ya, Luk Tep. Dan boneka tersebut dipercaya membawa keberuntungan sehingga diperlakukan istimewa oleh pemiliknya. Nah, ketika di Thailand di Luk Tep ini populer di tahun 2016, boneka-boneka ini pun sama sekali tidak nampak mengerikan. Mereka juga punya mata besar dan rambut halus berwarna coklat atau pirang. Dan sama seperti boneka arwah yang tengah populer di Indonesia saat ini. Dan memang sama seperti tren jimat-jimat lainnya di Thailand, popularitas Luk Tep ini kini telah memudar. Dan tadi juga sempat bukan sempat sih, tapi memang sempat tersentil bahwa fenomena ini sekedar musiman, fenomena ini hanya sekedar sesaat. Kalau tadi Bang Noim sempat menyinggung soal di Australia, bagaimana Bang di Australia? Apakah kalau di Thailand ini ada Luk Tep, sementara belakangan di Indonesia ada spirit doll, di Australia masyarakatnya bagaimana Bang? Tetap saja tidak berani jalan di bawah tangga. Misalnya ada orang kerja tangga, tidak berani jalan di bawah tangga. Kenapa? Kemudian kalau mencecerkan garam, itu harus dilempar ke bahu kembali. Nah, ini semua kalau mengatakan suatu touch wood, lalu cari kayu untuk dipegang kayu itu. Jadi dengan mengatakan mudah-mudahan jangan terjadi, touch wood, sentuh kayu itu supaya jangan terjadi. Sampai sekarang, bukan itu saja, Adi. Dalam koran juga pernah dilaporkan seorang perjaga memperkarakan seorang perempuan tua. Ketika sampai di pengadilan, hakim bertanya, apa dakwaannya? Oh, dia menipu saya. Bagaimana caranya? Ya saya berikan duit sampai $3.000 kepadanya. Untuk apa? Karena dia berjanji bahwa dia bisa membuat guna-guna sehingga gadis yang saya taksir itu jatuh hati pada saya. Tapi pada akhirnya gadis itu kami itu orang Lawi. Sementara saya udah habis duit $3.000. Ini bisa terjadi di Australia, terutama di kalangan etnis-etnis tertentu seperti Yunani, seperti Italia. Jadi ini bisa terjadi di mana saja. Bukan hanya dalam bentuk orang Australia itu percaya pada tahyul. Misalnya kalau hari Jumat tanggal 13, itu dikatakan Black Friday. Nah itu. Hari Jumat hitam dan sebagainya. Tanggal 13 itu dianggap sebagai sesuatu yang akan membawa sial. Barangkali Hadi juga pernah dengar bahwa kebanyakan hotel di Prancis itu tidak punya lantai 13. Iya. 12A, 14. Tidak ada 13. Padahal itu negara yang paling keras kepercayaan Katoliknya di Eropa, itu paling banyak di sana, itu paling keras. Tapi masih percaya bahwa 13 itu adalah hari yang apes. Seperti juga di kalangan Angkatan Laut di Inggris, itu hari Jumat itu dianggap itu kurang menguntungkan dan lain sebagainya. Jadi sebuah ini seakan-akan memang sudah universal terjadi. Nah kalau kita lihat, saya menganggap bahwa barangkali pujangga yang terbesar dalam sejarah umat manusia adalah William Shakespeare dari Stratford-upon-Avon di Inggris. Karya-karyanya luar biasa. Tapi hampir tidak ada karya-karyanya itu yang tidak ada termasuk di dalamnya cerita-cerita hantu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Charles Dickens, salah seorang penulis yang luar biasa dari Inggris. Dalam buku-bukunya itu masih ada tentang hantu. Ya kasarnya hantu begitu. Kita tahu kan mereka punya kepercayaan Dracula, lalu dilawan dengan salib dan lain sebagainya. Dracula ini tidur siang hari, malam hari baru gentayangan cari darah dan lain sebagainya.
Ini sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa. Dan bagi banyak orang, ini kepercayaan yang perlu diyakini, dihayati. Kalau kalian lihat, banyak sekali rumah di Inggris itu yang ada ladang kudanya dengan bawang putih. Kenapa? Oh, bawang putih katanya itu hantu paling tidak suka karena baunya dan sebagainya. Jadi di Barat pun ada. Nah, kalau di Inggris ada, tentu di Australia juga ada itu biasanya. Karena di Inggris kan banyak dulu orangnya berasal dari Australia. Jadi kepercayaan itu masih tetap ada. Seperti saya katakan, jalan di bawah tangga, kemudian misalnya kalau garam tumpah, dan itu luar biasa. Dan kayu, touch wood, mudah-mudahan begitu sampai kalang kabut. Kadang-kadang kalau dia bicara, aduh kesian, aduh begini, aduh mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi pada saya. Touch wood, ayo sentuh kayu, supaya jangan terjadi pada kita. Jadi bagaimana? Jadi dan disebut spirit doll ini tidaklah aneh sebenarnya. Bahkan barangkali bagi orang di Australia, mungkin mereka akan tertawa. Tapi kalau kita ingatkan, kamu sendiri bilang touch wood, kamu sendiri takut jalan di bawah tangga, kamu sendiri takut menumpahkan garam. Nah itu dia, karena akan membawa sial katanya. Tapi pada akhirnya ini kita akan berujung pada bahasan soal, tadi kan Bang Nudin sempat mengatakan bahwa Friday the 13th, terus lantai 13 ini hal-hal yang kita kenal sebagai urban legend. Kenapa urban legend ini di tiap negara itu punya Bang gitu kan? Di Australia bahkan, di Jepang bahkan juga ada gitu kan. Dan di Indonesia siapa sih yang nggak kenal dengan hantu jeruk perut, terus kemudian juga terowongan Casablanca, itu kan bagian-bagian dari urban legend yang dan kebanyakan itu adalah cerita misteri, horor, dan hanya menimbulkan ketakutan-ketakutan. Kenapa manusia tuh makin senang dengan hal-hal yang urban legend? Ya, karena ini merupakan bagian dari kehidupan. Karena mereka menganggap, saya sudah melakukan hal ini, masih belum beruntung, mungkin ini karena ada hal-hal di luar kemampuan saya. Kita yakin, tiap-tiap rumah punya penunggunya dan lain sebagainya. Bakar kemenyan, itu semuanya merupakan bagian dari ketidakpercayaan diri. Kurangnya keyakinan. Jadi tidak percaya, dan mereka menganggap bahwa inilah cara yang terbaik untuk mengubah nasib. Mereka itu tidak percaya kepada misalnya ajaran-ajaran agama yang tidak mengajarkan hal-hal seperti ini. Ini bertentangan. Kalau dengan syariat Islam, ini sangat bertentangan. Nah, Islam itu mengakui adanya jin. Karena dalam Al-Quran, misalnya Ar-Rahman itu, ya masyarakat jinni wal ins, wahai masyarakat manusia dan jin dan sebagainya. Ada, tetapi tidak seperti kepercayaan hantu-hantu yang disebutkan tadi. Ini yang menarik. Tapi jangan lupa juga, Hadi, itu banyak film Amerika, ya begitu banyak film Amerika yang mengenai hal-hal hantu-hantu ini, banyak sekali. Betul. Ya, karena itu mencerminkan budaya dari orang-orang yang pindah ke Amerika itu. Nah, kita misalnya salah satu kejadian ini luar biasa karena yang hal ini punya pengaruh langsung terhadap pemerintahan. Ini terjadi di Rusia, ya menjelang di akhir abad ke-19 awal abad ke-20. Ketika yang berkuasa itu adalah Tsar Romanov. Jadi dari kerajaan Romanov. Nah, anak mereka satu-satunya yang merupakan putra mahkota menderita penyakit hemofilia. Hemofilia ini kalau darah dan kena luka sedikit, ada darah, itu darahnya tidak berhenti. Karena darahnya tidak mengental, tidak ada zat enzim mengental. Jadi berbahaya sekali. Jadi dia mesti dijaga. Ini putra mahkota dan tidak boleh luka sedikit pun. Sudah macam-macam obat coba tapi tidak berhasil. Mereka mendengar tentang seorang dari Siberia, buta huruf, pendeta bernama Rasputin. Maka dia diminta datang, dibujuk untuk menjadi pengasuh dari pangeran ini. Entah bagaimana dia berhasil membuat pangeran ini tidak lagi menderita hemofilia. Ada yang mengatakan mungkin melalui hipnotis. Jadi kepercayaan suami istri, ya Tsar dan Tsarina, jadi ibaratnya raja dan permaisuri Rusia, luar biasa. Luar biasa. Pada Rasputin ini berkaki ayam, buta huruf, tidak bisa baca Bible dan sebagainya walaupun dia seorang pendeta. Kemudian punya daya tarik yang luar biasa. Banyak perempuan yang dia goda dan dia berhasil. Dia memang berhasil. Dan dia bisa membuat
ramalan-ramalan yang menjadi kenyataan kemudiannya. Betul. Sedemikian rupa sehingga permaisuri menjadikannya seorang penasehat. Nah ini tentunya menimbulkan kedengkian, kecemburuan di kalangan orang-orang di dalam istana. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuhnya. Dia diundang ke rumah seorang bangsawan, diberikan makanan yang sudah dimasukkan ke dalam makanan itu racun sianida yang dikatakan bisa membunuh 6 orang. Rasputin memakan racun, minum anggur yang sudah diracuni, tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Akhirnya mereka bersepakat, kita tembak saja. Ditembak sekali, tidak ada hasilnya. Tembak 2 kali, ditikam, dipukul, kemudian diikat. Mereka anggap sudah mati, 2 peluru, ada tikaman berbagai liang lubang tikaman, kemudian dipukul dengan beroti dan sebagainya, diikat lagi badannya, dilemparkan ke sungai yang sudah agak beku. Pada itu karena terjadi pada tanggal 7 Desember barangkali. Akhirnya dia hanyut. Ketika dia ditemukan, ikatannya sudah terlepas. Dan di dalam paru-parunya terdapat air. Artinya ketika dia setelah ditembak 2 kali, setelah diracun dengan sianida yang bisa mematikan 6 orang, setelah ditikam dengan belati, setelah dihajar, dipukul dengan beroti, diikat, masih hidup ketika dilemparkan ke sungai. Ketika akhirnya memang dia meninggal dunia. Nah ini kehebatan seorang Rasputin. Memang ramalan-ramalannya banyak yang menjadi kenyataan. Tapi itu lucunya, dia kemudian meninggal dan dia dikuburkan. Tidak lama setelah itu terjadi revolusi Bolshevik. Kita tahu revolusi Bolshevik itu terjadi pada tanggal 17 Oktober ya tahun 1919 di Rusia. Akhirnya orang-orang komunis Bolshevik itu kuburnya dibongkar dan tulang belulangnya dibakar karena mereka takut dia bisa menjelma kembali dan lain sebagainya. Nah, ini di sebuah negara Eropa. Biar bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa Rusia itu adalah bagian dari negara Eropa. Bahwa Rusia itu kemudian berkembang dan menjadi negara pertama di dunia yang mengirimkan Sputnik, yang kemudian mengirimkan Gagarin ke antariksa luar. Nah ini ada cerita sedikit. Kenapa mereka memilih Gagarin sebagai manusia itu? Kabarnya ketika mereka sudah menyiapkan maksudnya roket untuk dikirim, satelit yang dikirim ke antariksa, itu ada 1 orang katanya calon kosmonot lainnya tidak bisa masuk karena dia terlalu besar. Gagarin lebih kecil, lebih kerdil begitu, dia bisa masuk. Jadi untung dia badannya kecil, dia dimasukkan ke situ. Yaitulah dia naik ke permukaan, ke antariksa, menimbulkan kegemparan di mana-mana. Dan inilah negara yang pernah kerajaannya atau zarnya percaya kepada dukun. Dukun itu kebetulan dukun cabul seperti Rasputin. Alhasil tadi kesimpulannya bahwa di bawah permukaan langit ini, di bawah sinar matahari ini kata orang Inggris, tidak ada yang baru. Semuanya itu pernah ada, termasuk spirit doll seperti yang kita kenal sekarang ini. Memang pada akhirnya kan kita mengetahui bahwa berawal dari urban legend, cerita-cerita dari masyarakat, kemudian juga kemudian industri film mengangkatnya sebagai sebuah film, dan kemudian kita juga ke dalam dunia film kita kenal dengan boneka Chucky, Annabelle, itu sesuatu yang menyeramkan, itu mungkin yang bisa, nah itu kan, itu bagian dari yang dikomersialisasikan, dikapitalis, kemudian dari sebuah kepercayaan, kemudian dianggap menjadi industri, dan kemudian pada akhirnya ada di 2016 di Thailand, dan kemudian sekarang fenomenanya ada di Indonesia. Kita sih memang berharap bahwa kalau sekedar boneka ya wajar-wajar saja, tapi ketika kemudian dimasuki atau disusupi arwah, itu mungkin akan menjadi hal yang memang tidak bisa dipahami oleh kita kebanyakan orang. Dan tadi Bang Nui mengatakan bahwa ini hanya, semoga saja ini hanya sekedar sesaat dan juga hanya musiman. Singkat saja Bang, jadi benarkah memang akan menghilang begitu saja fenomena ini? Singkat saja Bang. Benar, karena Shakespeare mengatakan
there is nothing good or bad, but thinking make it so. Tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek, kecuali karena pikiran kita. Mereka berpikiran bahwa ini doll ini bisa membantu, ya itu bisa, itu urusan mereka. Tapi kita sebagai orang yang betul-betul menggunakan akal kita, seperti saya katakan tadi, bahwa doll ini, boneka ini buatan manusia hanya terasa seperti tambal terasi juga buatan manusia. Baik, terima kasih Bang Nuim Hayat. Kita obrolan hari ini soal spirit doll, dan sekali lagi semoga saja ini hanya sekedar musiman dan juga hanya sesaat saja, karena lagi-lagi kalau kita bayangin anak-anak kita dulu di masa kecil, adik-adik kita dulu juga waktu masih kecil juga bermain boneka. Jadi ketika orang dewasa saat ini bermain boneka yang mungkin harga bonekanya jauh lebih mahal, lebih lebih memiliki baju yang harganya cukup proper, kemudian juga belikan sepatu, diajak ngomong, toh juga zaman dulu juga pernah ada gitu kan pada saat anak-anak perempuan masih kecil. Hanya saja mungkin karena ada embel-embel kata spiritnya ini, jadi semuanya menjadi heboh. Baik. Baik, terima kasih Bang Nuim sekali lagi atas obrolannya hari ini di Morning Session with Nuim Hayat. Kita berharap minggu depan kita akan menemukan lagi topik-topik yang juga lebih menarik lagi soal kehidupan masyarakat kebanyakan. Terima kasih sekali lagi Bang Nuim atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.